Ada pertanyaan lagi dari sahabat di Facebook kami di MWC NU Kapanewon Pandak bernama Kang Santri Beling. Beliau bertanya, lebih utama mana berkurban jika ada kambing atau sapi poel tapi ukurannya lebih kecil dibandingkan kambing atau sapi yang besar tetapi umurnya masih muda atau belum poel? Itu pertanyaan dari Kang Santri Beling. Mungkin bisa ditambah juga ada pertanyaan dari sahabat FB juga bernama Bapak Ali Mustafa. Pertanyaan beliau, bolehkah berkorban dengan sapi atau kambing betina? Masih dari sahabat FB bernama Bapak Jumadi Adi. Pertanyaannya, sudah niat kurban. Beliau tadi sudah berniat kurban, tetapi 3 hari menjelang Idul Kurban, Idul Adha, sebelum disembelih, kambing tersebut malah mati, Pak. Terus mati dhisik gitu. Nah, apakah beliau ini wajib membeli lagi kambing kurban untuk disembelih sesuai rencana semula atau tidak gitu? Monggo. Jadi pertanyaan pertama saya ulang, lebih utama mana? Ya. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk tentang lebih utama mana ya, yang gemuk kok masih belia atau tidak begitu besar atau gemuk tapi sudah mulai syarat. Jika kita kembali ke pembahasan sebelumnya mungkin karena setiap ibadah itu ada syarat dan rukunnya, ya tentu yang tepat dan benar yang diutamakan yang memenuhi syarat ya. Karena korban ini tetap bukan hanya sedekah biasa tapi sedekah khusus yang tentunya ada syarat dan rukunnya tersendiri. Jadi jawaban ringkasnya adalah tetap yang memenuhi syarat. Dalam hal ini syarat umur tadi yang tercapai ya. Umur ya, dan bukan sekedar pokoknya waton sungtung lemu tapi umurnya masih 5 bulan gitu nggak bisa ya. Jadi yang penting usia tadi terpenuhi. Mungkin sedikit menambahkan, bahkan ketika kita melihat perbandingan lebih utama mana 1 ekor kambing dengan 1 ekor sapi untuk 7 orang, itu kan tetap utama 1 ekor kambing. Iya, betul. Padahal kalau dibobotkan itu tentu lebih banyak sapinya, tapi tetap lebih utama, lebih afdol yang 1 ekor kambing. Tapi tentu utama 1 ekor unta atau 1 ekor sapi untuk 1 orang ya, tentu utama. Ya mungkin nanti sama juga seperti ini. Umpamanya saya punya sapi limousin, sapi apa yang sapi luar negeri yang gede sekali, tapi umurnya baru 5 bulan. Dibandingkan dengan sapi Indonesia yang kecil, tapi usianya sudah mencapai usia memenuhi syarat. Tentu yang memenuhi syarat inilah yang lebih diprioritaskan ya. Begitu, ada tambahan tentang yang lebih utama atau dirasa cukup? Ya cukup, yang penting syaratnya dulu. Yang penting syaratnya terpenuhi dulu. Kalau sudah syaratnya baru pilih yang lebih gemuk. Nah, juga kaitan dengan nyawa. Kalau lembu 1 nyawa untuk 7 orang. Walaupun gemuk lebih baik 1 kambing untuk 1 orang, kan nyawa 1 untuk 1 pekorban. Ya. Cukup. Ini ada pertanyaan tadi itu tentang sapi betina dari Pak Ali Mustafa. Beripun jawabannya, monggo. Sapi betina. Kalau terkait dengan korban dengan sapi betina, setahu saya, sepemahaman saya itu boleh. Jadi tidak harus dengan sapi atau kambing jantan. Boleh berkorban menggunakan sapi atau kambing betina. Hanya saja nanti justru lebih utamanya pakai yang jantan, karena dikatakan kalau daging dari kambing atau sapi jantan itu lebih enak, sementara kalau daging dari kambing atau sapi kambing atau sapi betina itu lebih basah. Jadi mungkin dari rasa memang kurang gurih atau gimana gitu. Itu mungkin kalau terkait dengan kambing atau sapi betina seperti itu boleh. Ya. Mungkin dari tambahan monggo kalau ada Kang Hari atau
pada dasarnya kan di syarat-syarat hewan kurban kan tidak disyaratkan harus apa? Cowok, jantan. Harus laki, harus jantan. Berarti betina pun boleh. Tapi di masyarakat awam itu masih banyak pemahaman bahwa kurban atau akikah dengan hewan betina itu tidak boleh. Itu masih banyak sekali. Kita jarang sekali menemui kurban kok kambing betina, itu hampir di tempat saya itu tidak ada. Atau bahkan akikah pun demikian. Makanya untuk memberikan pemahaman bahwa kambing betina itu boleh, saya 2 kali ngakikah anak saya itu pakai betina terus. Jadi ben sengaja bahwa itu boleh untuk mengedukasi masyarakat bahwa betina itu boleh gitu intinya. Cuma memang itu tadi belum berlaku. Tapi memang untuk jantannya lebih diutamakan. Cuma juga untuk yang betina itu kalau boleh memang boleh, tapi juga harus diperhatikan si betina itu dalam kondisi hamil atau tidak. Soalnya nanti kalau ketika asal betina boleh terus asal beleh aja kan boleh jadi sangat memungkinkan itu betina yang sedang hamil. Itu kan kasihan juga. Jadi walaupun boleh betina tapi diharapkan memang jangan sampai baru hamil. Dan resiko di pasaran nanti kalau kebanyakan hewan betina itu disembelih nanti kan perkembangbiakan juga berkurang juga. Itu resiko ketika kebanyakan yang betina itu disembelih. Tapi pada dasarnya boleh. Pak Muhari ada tambahan? Atau cukup? Untuk yang hamil ada 2 pendapat nih. Yang muktamad memang nggak boleh sesuai dengan yang disampaikan Pak Sam tadi. Tapi karena 2 pendapat nih, kok sudah ada masyarakat yang duweku milik saya hanya punya ini itu ya. Sebaiknya ada yang mereka merekomendasikan ya nggak apa-apa lah. Toh ada 2 pendapat, yang pendapat muktamad madzhab Syafi'iyah itu nggak boleh yang kalau bunting. Memang tidak boleh, tidak sah. Oh, tidak sah. Tapi pendapat lainnya boleh. Cukup ya? Iya. Itu pertanyaan dari Pak Ali Mustafa sudah terjawab. Pertanyaan yang dari Pak Jumadi Adi, beliau sudah niat kurban, sudah berencana kurban lah, pokoknya sediakan kambingnya, tiba-tiba meninggal, mati. Ya, tiba-tiba meninggal, kambingnya mati. Apakah harus mengganti atau tidak seperti itu? Monggo. Ini harus mengganti atau tidak ya. Kalau kita kembali ke hukum kurbannya itu sunnah, berarti nanti ya tidak harus mengganti. Toh tidak kurban juga tidak apa-apa kan gitu. Iya, betul. Jadi kalau pertanyaan sekedar harus menggantikah, itu ya tidak harus mengganti. Tapi ya itu tergantung kondisi sohibul kurban lah. Kalau memang hewan yang mau dikurbankan itu mati, meninggal, terus dianya itu memang mampu untuk membeli lagi, ya membeli lagi, itu alangkah baiknya. Tapi kalau memang meninggal terus tidak mampu membeli lagi, ya sudah tidak mampu. Ya pada dasarnya kalau memang sudah ingin berkorban kok sebelum disembelih meninggal, itu memang juga kadang terjadi juga. Itu ya tidak harus mengganti. Insya Allah itu tetap dapat pahala berkorbannya. Kan sudah beli kambing, sudah niat berkorban,
ternyata oleh Allah tidak diizinkan untuk disembelih kan, berarti kan sudah dapat pahalanya le kurban. Itu kalau nanti kalau menerima sabar le meninggal itu malah dapat 2 pahala bisa. Bisa kurbannya is dapat karena sudah niat berkorban, terus masih masih ikhlas sabar ketika kambing itu dimatikan oleh Allah. Iya. Cuma terus matinya si kambing yang mau dikorbankan itu mati di tempat sendiri atau mati di tempat panitia. Atau di tempat penampungan, itu kan sangat mungkin. Mungkin panitia itu jauh-jauh sebelumnya sudah menerima hewan kurban, punya penampungan, terus perawatannya kurang hati-hati sehingga terus sampai atau sudah sedemikian hati-hati tapi tetap ada yang meninggal. Nah itu nanti bisa dimusyawarahkan antara pihak sahibul kurban dengan panitia, dicari solusi yang paling bijak bagaimana sebaiknya. Tapi kalau memang itu memang keteledoran panitia, ya sahibul kurban kan bisa minta pertanggungjawaban. Tapi kalau memang itu memang panitia juga sedemikian maksimal merawatnya terus tetap meninggal, ya itu nanti kan bisa dikomunikasikan dan bisa musyawarah sebaik mungkin. Iya. Mungkin ada tambahan. Ada tambahan monggo. Untuk panitia kok statusnya sebagai wakil, tentunya jika teledor wajib mengganti karena memang wakil harus mengganti jika ada keteledoran. Tidak hanya di korban, wakil apapun kok teledor terjadi kerusakan apa yang diwakili itu, maka dia wajib mengganti. Kemudian masalahnya yang terjadi di masyarakat kan wakil itu atau mungkin takmir masjid atau panitia itu kadang ya tidak bisa kemudian standby 24 jam nyatpami kambing gitu ya. Jadi mungkin sejak awal bisa dikomunikasikan tadi dengan pihak para sahibul korban, ada uang tertentu untuk upah penjaga dan sebagainya itu harus dimusyawarahkan sebelumnya, yang nanggung siapa dan sebagainya. Kalau dipasarkan ke takmir nanti ketemunya mungkin malah saling terjadi sengketa di belakang. Jadi mungkin itu bukan rumusan fikih ya, tapi ini rekomendasi ya. Untuk tataran prakteknya di masyarakat harus dibahas juga itu siapa yang menanggung biaya perawatan dan sebagainya. Intinya kalau teledor tetap wajib nanggung. Iya. Berarti sama seperti saya, misal Pak Muhari nitip motor ke saya, tiba-tiba motor itu rusak ya, karena ketiduran saya. Berarti saya wajib nanggung seperti itu, sama seperti itu ya kisah saya. Mungkin ada tambahan monggo Pak Muron. Cukup? Ya. Demikian ada 3 pertanyaan sudah kita diskusikan dan dijawab bersama-sama oleh tim LPM NU Kapanewon Pandak. Semoga bisa memberikan pencerahan kepada kita semua.